Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Faisal Nurjaya, NIM 105821101620. Kelas 3A, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Kapasitansi dan Kapasitor. Berdasarkan makalah yang telah kami buat, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kapasitor dan kapasitansi. Yang kedua, bagaimana kapasitor dalam sambungan seri dan paralel. Yang ketiga, apa yang dimaksud dieletrik. Kapasitor dan kapasitansi. Apa sih itu kapasitor dan kapasitansi? Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi. Kapasitor terbagi menjadi 2 konduktor yang berdekatan, tetapi terisolasi satu sama lain, dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang disebut kapasitansi. Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Kapasitor terbagi atas 2, yaitu yang pertama, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari 2 keping konduktor yang dipisahkan oleh sebuah lapisan isolator. Gambar 1 merupakan skema kapasitor keping sejajar. Terlihat pada gambar, luas keping kapasitor adalah A dan jarak antar keping adalah D. Kapasitor silinder. Kapasitor silinder terdiri dari konduktor silinder kecil atau kabel dengan jari-jari A dan suatu lapisan konduktor berbentuk silinder konsentrik dengan jari-jari B yang lebih besar dari A. Kabel koaksial, seperti yang digunakan pada televisi, dapat dikategorikan sebagai kapasitor silinder. Untuk memperbesar kapasitansi dari sebuah kapasitor mempunyai 3 cara. Yang pertama itu memperbesar luas plat atau keping. Yang kedua, memperkecil jarak antar plat atau keping. Dan yang ketiga, menggunakan bahan dieletrik. Kapasitor dalam sambungan seri dan paralel. 2 atau lebih kapasitor sering dirangkai atau dihubungkan secara paralel atau seri, atau gabungan antara paralel dan seri. Simbol yang sering dipakai untuk menggambarkan kapasitor dalam suatu rangkaian ada seperti pada gambar. Kapasitor rangkaian seri ialah rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Terlihat pada gambar, jika N kapasitor dihubungkan seri, maka kapasitas ekivalen adalah 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/C seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitansi ekivalen rangkaian kapasitor seri selalu lebih kecil daripada kapasitansi masing-masing kapasitor. Kapasitor rangkaian paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel, seperti dilihat pada gambar. Jika rangkaian tersebut diperluas untuk N kapasitor yang dihubungkan paralel, kapasitansi ekivalennya yaitu C ekivalen sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C seterusnya. Dari persamaan berikut, terlihat bahwa kapasitansi ekivalen suatu rangkaian paralel kapasitor selalu lebih besar daripada kapasitansi masing-masing kapasitor. Dieletrik. Dieletrik sendiri ialah suatu material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu. Ketika ruang di antara 2 konduktor pada suatu kapasitor diisi dengan dieletrik, kapasitansi naik sebanding dengan faktor K, yang merupakan karakteristik dieletrik.
dan disebut konstanta dielektrik karena hal ini ditemukan secara eksperimen oleh Michael Faraday. Dengan menggunakan bahan dielektrik ini, maka kapasitansi kapasitor menjadi C sama dengan K epsilon 0 A per D, dengan keterangan C sama dengan kapasitansi kapasitor dalam kurung Farad, K sama dengan konstanta dielektrik, epsilon 0 sama dengan permivitivitas udara, A sama dengan luas permukaan keping, D sama dengan jarak antar keping. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata ataupun dalam pemaparan materi terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi bermanfaat. Mungkin hanya itu. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.